Halo teman-teman semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alia Prameswari dari SMA Gigi 1 Surabaya. Di video kali ini saya akan membacakan serta menceritakan cerita pendek hasil karangan saya yang berjudul Musuh dalam Selimut Persahabatan. Ini dia merupakan cuplikan teks yang akan saya bacakan. Musuh dalam Selimut Persahabatan berawal dari film, dongeng, cerita, dan legenda pun masih membicarakan tentang cinta. Sebuah kata yang penuh makna. Sebuah kata cinta seringkali diucapkan oleh banyak orang. Banyak cara orang berkata cinta kepada seseorang yang mereka sayangi. Namun, di balik itu semua, belum tentu mereka mengerti makna dari kata misterius tersebut. Salah satunya, seorang pria yang menyatakan cinta kepada seorang wanita yang ia sayangi. Ada sebuah kalimat yang aku dapat setelah aku mengenal seorang laki-laki, yaitu cinta itu tidak perlu memandang ketidaksempurnaan dia dan merubah ketidaksempurnaan itu menjadi sempurna. Suatu saat temanku berkata, "Sis, kapan nih kamu mau move on?" Tanya Cika. Secara tiba-tiba saat aku lagi diam dan merenung, aku hanya bisa diam dan tidak bisa menjawab pertanyaan itu sedikit pun. Namun, tanpa aku sadari, tiba-tiba air mataku menetes. Sedih, kesal, dan marah yang aku rasakan saat itu. Air mataku semakin mengalir saat aku mengingat Denny. Cika hanya bisa menghapus air mataku dan menghiburku dengan kekonyolannya agar aku tidak merasakan sedih lagi. Aku pernah berpikir, adakah seseorang yang perhatian kepadaku di saat melihatku merasa sedih hingga menangis. Seorang yang bijaksana dan tanggung jawab seperti pada umumnya. Semua terjadi berawal dari aku masuk sekolah menengah atas. Hari itu hari pertama masa pengenalan lingkungan sekolah sebagai siswa yang baru masuk sekolah. Pagi itu aku datang dengan tampilan pada umumnya siswi SMA yang baru pertama kali masuk sekolah. Saat itu, seluruh siswa dan siswi diarahkan untuk masuk kelas terlebih dahulu sebelum melakukan upacara pembukaan. Setelah upacara pembukaan selesai, peserta upacara diarahkan kembali untuk kembali ke dalam kelas. Di saat itulah aku mulai berkenalan dengan teman-teman satu kelas. Waktu memang begitu cepat, hingga pada akhirnya selesai juga masa pengenalan lingkungan sekolah. Dan banyak kenangan dan kejadian yang tidak pernah aku lupakan bersama Denny. Hari pertama, aku berkenalan bersamanya dan duduk sebangku di dalam kelas. Hari kedua, aku masih duduk sebangku bersama dia di kelas. Dan di saat itu aku mulai lebih akrab lagi bersamanya. Hari ketiga, di mana aku merasakan kesakitan saat aku habis jatuh di lorong sekolah. Di mana di saat itu juga Denny berada di dekatku dan dia segera menolongku dan membawaku ke UKS. Hari keempat, keadaanku lebih membaik dan sejak hari itu Denny lebih perhatian kepadaku semenjak aku habis jatuh. Hingga hari akhir masa pengenalan lingkungan sekolah, aku lebih dekat dan lebih sering diperhatikan dengan Denny. Sejak dari awal aku kenal Denny, ia merupakan bukan seseorang yang dengan mudah memberi perhatian kepada orang lain. Tetapi sejak aku dekat bersamanya dari awal MPLS hingga kemarin, dia dengan mudahnya bisa perhatian ke aku setiap hari. Jujur, baru pertama kali ini aku diperhatikan oleh orang lain selain orang tuaku sendiri, yang mereka pun jarang memberi perhatian kepadaku. Dimana di saat itu aku lebih nyaman dan lebih tenang ketika berada di dekatnya dan selalu diperhatiin sama dia. Malam itu cuaca lagi tidak baik dan aku selalu memandang rintikan hujan dari dalam kamar dan melihat dari jendela kamarku. Suasana yang awalnya dingin tiba-tiba disambut dengan kehangatan dari perasaan cinta. Tiba-tiba ponselku bergetar
ternyata terdapat sebuah pesan masuk baru dari Denny. Malam itu rasanya aku ingin terbang karena seseorang yang aku suka secara tidak langsung sedang memujiku dengan kata-kata cantik dan membuatku tersenyum-senyum sendiri saat aku membaca pesan tersebut. Malam itu berganti dengan pagi yang cerah dan kenangan indah lainnya. Dari kejauhan, aku melihat seorang laki-laki berdiri di dekat kelas bersama seorang wanita. Semakin dekat aku melihat ternyata itu Denny dan Rizka, seorang siswi yang pintar dan sombong dari awal masa pengenalan lingkungan sekolah. Jujur, saat itu hatiku berdetak seperti ada yang melempar batu ke pintu hati yang kecil. Aku hanya diam dan tak sedikit pun senyum saat aku melindas di dekatnya. Denny tetap tersenyum kepadaku. Aku berpikir hari itu adalah hari terakhir setelah aku dekat dengannya. Tiba-tiba ada seorang wanita mendekat dan mengajakku berkenalan. Rike. Dengan senyum aku menjawab, Dinda Melati Putri. Dan aku berkata lagi, Dinda, iya, itu namaku. Dan wanita itu datang dengan senyum yang sinis, dengan nada bicara yang sombong. Namun pada akhirnya Cika dan Rike berteman dekat, bahkan bersahabatan. Dan disinilah awal dari persahabatan yang penuh dengan keegoisan. Setelah itu mulailah pembelajaran pada hari itu yang dimulai dari pagi hingga siang. Tetapi karena guru-guru ada rapat sehingga kita dipulangkan lebih awal daripada hari biasanya. Dinda, pulang bareng aku ya, sahut pengendara motor itu. Aku hanya bisa diam dan tidak bisa berkata apa-apa lagi, dan aku hanya menatapnya. Ayo naik, kita pulang. Entah kenapa kakiku tiba-tiba mengantarkanku untuk naik ke motor tersebut. Denny gak bareng sama pacarnya apa? Sahutku dengan nada sedikit takut. Ini aku lagi bareng pacar aku, jawabnya bercanda. Aku tersenyum malu mendengarnya. Jantungku tidak berhenti berdetuk kencang dan wajahku mulai memerah. Duluan ya teman-teman, sahut Denny pada Cika dan Rike. Di dalam perjalanan aku hanya diam dan tidak tahu harus berkata apa-apa lagi. Pada masa awal PDKT berjalan dengan lancar. Tidak ada masalah yang membuatku kacau. Dan persahabatan baru di sekolah berjalan dengan sempurna, layaknya persahabatan pada umumnya. Namun, awal nan indah tak seindah akhir. Banyak masalah timbul dalam persahabatan kami, dan cinta pun ikut masuk dalam persahabatan tersebut. Andainya sejak dari awal aku tidak pernah mendapatkan teman yang egois, cari perhatian, dan tidak berbicara dari belakang dari awal. Rike pada awalnya merupakan sahabat yang baik, namun di balik itu semua ternyata ia telah menusuk dari belakang, yang lebih pantas untuk disebut musuh di balik selimut. Berawal dari hubunganku dengan Denny yang semakin hari semakin dekat. Saat itu Rike tiba-tiba berkata, "Apa sih yang kamu lihat dari Denny? Perasaan Denny biasa saja." Dengan simpel aku menjawab, cinta yang sebenarnya datang bukan karena kesempurnaan, tapi belajar menerima dari kekurangan menjadi kesempurnaan satu sama lain. Dengan spontan Cika tertawa mendengar perkataanku. Aku pun ikut tersenyum, namun Rike terlihat biasa saja. Tingkah laku jeleknya Rike semakin menjadi saat ada tugas dan kerja kelompok. Ia benar-benar begitu egois. Ia seakan-akan ingin menguasai semuanya dengan cara ia mengerjakan semuanya sendiri. Di saat tugasnya selesai, dia mencaci maki kami, seakan-akan kami tidak membantu.
Dan di saat kami ingin membantu, kami semakin tidak dihargai sedikit pun. Rasanya kesal, marah, dan kecewa yang kami rasakan. Tapi bagaimanapun juga, dia masih sahabat kami. Semakin hari berjalan, kesabaran tak tertahan lagi. Bagaikan api kecil yang ingin dipadamkan bersama. Namun, api itu telah membara secara besar, sehingga dapat merusak semuanya. Sahabat yang awalnya baik-baik menjadi berkeping-keping retakan. Beriringan dengan retakan persahabatan kami, di sana juga terdapat retakan hubunganku dengan Denny. Entah bagaimana caranya Rike mendapatkan nomor telepon Denny, dan ternyata Rike sering sekali SMS-an. Awalnya aku percaya sama dia. Ia tidak mungkin jahat kepadaku, tapi semuanya di luar dugaanku semua dan salah. Hari itu juga aku tidak sengaja membuka galeri Rike. Sakit tapi tidak berdarah. Terkejut dan sakit rasanya saat aku melihatnya. Ada sebuah foto mereka berdua yang dekat, dan saat itu sedang keluar bersama. Dan mulai hari itu aku menjauhi Denny. Karena perasaan bodoh, mungkin aku bisa merusak semuanya seketika. Namun, aku tahu persahabatan lebih baik dipertahankan daripada seorang pacar. Aku tidak ada niatan marah sedikit pun ke Rike, walaupun Denny sedang mencariku terus dan terus berusaha menjelaskan semua kejadian itu. Namun, nasi sudah menjadi bubur. Dan di sini juga aku adalah seorang wanita yang mengerti di bagaimana perasaan Rike yang suka juga ke Denny. Walaupun sebuah cinta tidak dapat bersatu, tapi aku yakin sebuah persahabatan akan tetap bisa bersatu dan akan membaik. Namun, keinginanku telah hancur seketika. Cika dan Rike mempunyai masalah. Rike bilang Cika telah memanfaatkannya sebagai teman dalam mengerjakan tugas. Padahal dalam sebuah persahabatan tidak mengenal apa itu kata dimanfaatkan atau memanfaatkan. Sebuah persahabatan bukanlah prinsip dari sebuah ekonomi yang selalu berharap keuntungan, melainkan persahabatan terbentuk karena saling membutuhkan satu sama lain dan bisa melengkapi kekurangan dari satu sama lain. Masalah inilah yang telah menghancurkan semuanya. Aku tidak tahan melihat Cika yang selalu mengalah. Pada akhirnya aku mencoba untuk menyatukan mereka, tetapi ketika piring yang sudah pecah tidak akan bisa kembali seperti awal. Hati Cika sudah terlalu terluka dan tidak bisa kembali seperti dahulu lagi. Sama seperti aku yang merasakan betapa sakitnya hati yang digores hingga dalam. Hari demi hari sudah berjalan dan sudah kita lewati. Kami sudah tidak berjalan bersama lagi seperti dahulu. Namun, perpecahan bukan berarti permusuhan, dan bukan berarti sebuah pertemanan bukan untuk mendapatkan sebuah musuh. Mungkin dengan cara ia menjauh, semuanya akan lebih baik, dan permusuhan tidak akan terjadi dalam hati kami yang selalu ingin bersama seperti dulu, tanpa saling menjauh karena seorang laki-laki dan keegoisan yang telah menguasai dirinya. Perlu diingat, sebuah pertemanan bukan untuk mencari permusuhan, dan tidak semua permasalahan menjadikan kita semua musuh. Sahabat datang bukan dari teman yang benar-benar sempurna, tapi sahabat datang dari ketidaksempurnaan yang disatukan untuk menjadi sempurna dan melengkapi satu sama lain. Tidak ada juga persahabatan yang sempurna, tapi yakinlah ketidaksempurnaan itu akan membentuk sebuah kesempurnaan di masa yang akan datang. Cinta itu merupakan sebuah perasaan yang tidak bisa dipaksakan. Mungkin saat ini hubunganku telah selesai dengan dia, tapi aku yakin waktu akan menjawab hubungan kita kelak.
sahabat, atau sepasang kekasih yang memang ditakdirkan untuk bersama, dan tidak semuanya berjalan dengan lancar tanpa cobaan. Nah, itu tadi merupakan cerita pendek yang saya buat. Mohon maaf jika ada salah kata dalam penyampaian, dan maaf juga tidak bisa sempurna yang dibayangkan. Terima kasih untuk semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.